Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Alfalaki dengan NIM F1E1 19010 dari ruangan R001 pada mata kuliah e-business. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai wireless commerce dan perkembangannya. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Apa wireless commerce itu? Nah, bisa dikatakan wireless commerce adalah sebuah perdagangan nirkabel kepada pelanggan, mitra, atau memasarkan produk, pembelian, penjualan, maupun sebuah jasa melalui media jaringan komunikasi data yang biasanya memerlukan sebuah perangkat seluler. Dan jaringan komunikasi ini saling berinteraksi satu sama lain dengan perangkat yang terhubung ke dalam jaringan komunikasi. Nah, e-commerce yang dimaksudkan selama ini bisa dikatakan sebagai sebuah tren teknologi di mana transaksi yang dilakukan dulu secara offline atau komersial transaction dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile yang terhubung dengan pelayanan nirkabel. Dengan kata lain, hal ini menerangkan bahwa selainnya suatu teknologi e-commerce bisa memfasilitasi penggunaan untuk menikmati layanan dari teknologi tersebut dari mana saja, termasuk ketika kita sedang berjalan-jalan antara lokasi yang berbeda. Nah, selanjutnya latar belakang munculnya e-commerce. Nah, latar belakang munculnya e-commerce ini berawal dari ponsel yang digunakan di seluruh dunia dan penggunaannya terus meningkat. Nah, banyak negara berkembang yang miskin infrastruktur melompat ke ponsel untuk berkomunikasi antara mereka. Teknologi ini tidak memerlukan infrastruktur yang mahal, investasi pribadi sebagai PC dan teknologi sebelumnya. Nah, tren ini juga terus bergerak menuju konvergen antara ponsel, perangkat elektronik lainnya seperti PDA. Nah, perangkat multifungsi seperti smartphone akan menjadi tradisi di masa depan. Nah, jadi perusahaan di dunia ini melihat potensi ini yang sangat luas dan kemudian memanfaatkan menjadi sebuah produk dari e-commerce itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu ada evolusi jaringan komputer dari waktu ke waktu. Nah, pada zaman dulu kita bisa lihat ya, pada tahun 2000-an itu kita hanya bisa melakukan telepon panggilan. Nah, bisa kita bandingkan dengan sekarang. Dan dengan sekarang ini kita bisa melakukan transaksi jual beli online melalui HP. Nah, seperti teknologinya itu dulu tuh kan ada 3G, 4G, dan pada sekarang itu ada 5G. Nah, itulah evolusi jaringan dari komputer dari waktu ke waktu. Nah, kemudian itu ada dukungan berbagai vendor yang menyediakan beberapa produk. Misalkan saja seperti kalau di Indonesia itu ada Telkomsel, kemudian Indosat, XL, dan sebagainya ya, untuk mendukung menyediakan layanan misalnya dari bagian jaringan komunikasi data. Kemudian itu ada kemudahan yang diberikan oleh teknologi mobile commerce kepada konsumen dan penjual jika dibandingkan dengan e-commerce umumnya berbasis web pada komputer. Nah, jadi mobile commerce ini lebih banyak digunakan karena tentunya ponsel banyak juga digunakan oleh manusia di dunia ini. Nah, kemudian itu ada dukungan pihak bank. Nah, jadi pihak bank ini berperan penting ya dalam perkembangan e-commerce. Nah, di Indonesia saja itu penyedia layanan transaksi online, misalnya m-banking dari Bank Mandiri. Nah, itu sehingga menambahkan jumlah layanan e-commerce yang tersedia saat ini di seluruh dunia secara online. Kemudian itu ada sistem struktur e-commerce. Nah, satu itu meliputi aplikasi. Nah, contohnya itu seperti online travel, itu ada Traveloka, kemudian mobile payment, seperti Dana, OVO, aplikasi m-banking, seperti Livin dari Mandiri, kemudian elektronik mobile commerce, marketplace. Marketplace ini seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu ada mobile station. Nah, mobile station ini ada perangkat handset yang menjadi antarmuka pengguna ketika aplikasi m-commerce digunakan. Kemudian yang ketiga itu ada mobile middleware. Apa sih mobile middleware itu? Adalah layar perangkat lunak yang digunakan antara sistem operasi handset dan aplikasi m-commerce. Nah, kemudian itu ada yang keempat, wireless network. Nah, jadi wireless network ini merupakan infrastruktur yang mendukung komunikasi nirkabel di mana mobilitas pengguna menuntut akses tanpa batas. Contohnya saja seperti jaringan WLAN atau WAN, Wireless Video Area Network. Kemudian yang kelima itu ada Wired Network.
Bare metal adalah infrastruktur server yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian yang keenam itu ada host komputer. Adalah perangkat komputer yang menjalankan dan menyimpan informasi aplikasi e-commerce. Komponen utama host adalah web server, database server, dan program aplikasi. Nah, selanjutnya itu ada teknologi dalam wireless commerce terbagi menjadi dua. Tentunya dalam sebuah teknologi e-commerce kita membutuhkan infrastruktur, yaitu infrastruktur itu bisa kita lihat dari jaringannya, kemudian dari perangkat mobilnya. Nah, di sini saya akan membagi dua, bisa kita lihat pada gambar, yaitu yang sebagai teknologi infrastruktur itu Wi-Fi, call network, GPS, kemudian teknologi dari perangkat mobil itu ada laptop, netbook, tablet, smartphone, dan handphone. Nah, jadi dari teknologi jaringan seluler berevolusi dari analog menjadi sistem digital, dari sirkuit switching menjadi paket switching, dari evolusi teknologi seluler terbagi menjadi 5, yaitu ada 1G AMPS, kemudian 2G GSM, 2,5G GPRS, 3 UMTS, 3,5G HSDPA, kemudian 4G LTE, kemudian ada 5G atau 5th generation yang sedang booming di Indonesia. Nah, kemudian teknologi dari perangkat mobil ini ada beberapa ya perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengembangkan mobil computing seperti Symbian, Android, BlackBerry, Windows, Mobile, kemudian iOS. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari mobile commerce. Nah, seperti yang kita ketahui, mobile commerce lahir setelah e-commerce yang pada umumnya dilakukan melalui media internet. Lahir mobile commerce tersebut terutama dipicu oleh tingginya tingkat penetrasi handphone di seluruh dunia dibandingkan sistem e-commerce lainnya. Nah, kita bahas kepada kelebihan mobile commerce. Yang pertama itu ada ubiquity, yaitu pengguna dapat mengakses dari mana saja dan kapan saja. Kemudian ada security, yaitu pada umumnya handset dilengkapi dengan smart card reader dan smart card-nya itu sendiri dapat digunakan sebagai script authentication key. Kemudian ada location, yaitu memungkinkan diterapkannya location service. Kemudian ada convention, yaitu ukuran dan berat dari handset membuat penggunanya nyaman dalam berinteraksi. Kemudian ada personalization, handphone merupakan perangkat yang bersifat personal sehingga memungkinkan untuk menawarkan layanan atau produk yang bersifat personal. Nah, kekurangan dari mobil commerce ini yang pertama itu keterbatasan perangkat. Nah, jadi di dunia ini kan tidak semua orang memiliki perangkat mobile ya karena keterbatasan mungkin dari segi ekonomi. Nah, yang kedua itu tingkat keberagaman perangkat. Nah, jadi tingkat keberagaman perangkat ini salah satu contohnya jaringan dan operasi sistem yang sangat tinggi membutuhkan standarisasi platform antara vendor. Antara lain telah dibatasinya oleh J2ME atau Java 2 Micro Edition. Nah, yang ketiga itu ada tingginya tingkat kehilangan atau pencurian handphone. Nah, yang terakhir itu adalah bertambahnya tingkat kerawanan terhadap security ketika data ditransfer melalui air inference. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan wireless commerce. Perkembangan industri maupun e-commerce terus meningkat di Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi yang besar dalam perkembangan dan pertumbuhan industri e-commerce. Besarnya potensi ini tidak lepas dari perkembangan internet dan pengguna smartphone. Nah, awal mula munculnya pada tahun 2000-an. Nah, munculnya pada tahun 2000-an ini salah satunya contohnya itu seperti m-banking dari Bank BCA ya, yang awal mulanya itu mensurvei apa sih keluhan dari nasabah. Ternyata itu keluhannya adalah sulitnya melakukan transaksi dilakukan secara langsung datang ke bank. Nah, jadi pihak BCA itu berinisiatif menciptakan teknologi e-commerce yang kemudian pada saat ini sangat berkembang pesat. Kemudian tahun 2005 hingga 2008 mobile banking mulai dikenal dan digunakan. Nah, jadi itu 2005 sampai 2008 itu mobile banking itu mulai dikenalkan ya. Jadi awalnya 2000-an itu baru produknya diciptakan. Orang nih masih ragu-ragu nih untuk
menggunakan mobile banking nih atau aman atau tidak sih digunakan. Nah, jadi tahun 2005 sampai 2008 ini mulai dikenal dan mulai dipercayai oleh masyarakat. Kemudian tahun 2015, perkembangan e-commerce mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kenapa bisa dikatakan mendongkrak pertumbuhan ekonomi? Karena masyarakat itu pada dasarnya tidak mau ribet ya melakukan transaksi, harus datang ke bank, berantrian, menunggu antrian itu sangatlah tidak efektif. Maka perkembangan e-commerce ini orang bisa melakukan transaksi melalui handphone di rumahnya bahkan di mana saja selagi itu masih terhubung kepada jaringan komputer. Nah, kemudian pada tahun 2016 hingga sekarang banyak sekali aplikasi seluler bermunculan seperti Dana, GoPay, OVO yang berkembang secara pesat. Ini didasarkan oleh kemajuan teknologi yang sekarang ini 4G itu sangat cepat dalam pertukaran data. Kemudian banyak produk smartphone yang bermunculan dengan harga yang sangat murah dan terjangkau oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan uh, banyak perusahaan mengambil kesempatan dan menciptakan produk dari e-commerce itu sendiri. Nah, baiklah selanjutnya itu ada perkembangan e-commerce secara nyata dapat dilihat ketika terutama di sektor perbankan. Sekarang ini menjadi paling ramai dalam pemanfaatan perangkat mobile dibandingkan sektor-sektor lainnya dari transaksi melalui pesan singkat, aplikasi yang dimenangkan dalam perangkat mobile. Persaingan pun terlihat semakin sengit ya. Berbagai inovasi bermunculan agar dapat memenangi kompetensi ini. Nah, salah satu contohnya sebut saja Bank Mandiri yang menanamkan fitur investasi dalam layanan mobile bankingnya. Melalui layanan tersebut, nasabah dapat memfakturkan fluktuasi. Oke. Nah, selanjutnya itu perkembangan e-commerce secara nyata dapat kita lakukan terutama di sektor perbankan. Sektor ini menjadi paling ramai dalam pemanfaatan perangkat mobile dibandingkan sektor-sektor lainnya memulai dari transaksi melalui pesan singkat hingga aplikasi yang dibenamkan dalam perangkat mobile. Persaingan ini pun terlihat semakin sengit ya. Berbagai inovasi bermunculan agar dapat memenangi nih kompetisi ini. Nah, sebut saja Bank Mandiri ya, yang menanamkan fitur investasi dalam layanan mobile bankingnya. Melalui layanan tersebut, nasabah dapat memanufakturkan fluktuasi harga saham sehingga melakukan pembelian dan penjualan berbagai jenis investasi. Sekali lagi ya, semuanya dapat dilakukan cukup dengan ponsel yang dimiliki nasabah. Selain perbankan, operator juga telah menjalani praktek e-commerce meskipun tidak secara menyeluruh. Layanan T-Cash dan T-Easy dari Telkomsel misalnya menyediakan bentuk pembayaran transaksi melalui perangkat mobile. Namun pelanggan tidak dapat barang atau jasa yang akan dibeli secara virtual, melainkan harus datang ke tokonya langsung. Nah, kemudian ada standar dunia untuk teknologi nirkabel. Standar untuk teknologi nirkabel bervariasi di dunia ya. Salah satunya di Amerika Serikat, lebih dari satu standar menghasilkan beberapa teknologi dan perangkat yang tidak compatible. Sistem saat ini di negara United meliputi GSM, Sistem Global untuk Komunikasi Seluler, CDMA, Coding Division Multi Access, dan TDMA, Time Division Multi Access. Nah, masuklah kita kepada kesimpulannya. Nah, jadi wireless commerce adalah sebuah produk yang dibuat untuk menggabungkan dua buah teknologi menjadi inovasi yang menciptakan perdagangan pembelian yang dilakukan secara online yang bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam melakukan sebuah transaksi secara digital di mana saja dan kapan saja. Perdagangan nirkabel seluruh membawa dunia lebih dekat bersama-sama, sementara pada saat yang sama mempromosikan konektivitas melalui teknologi yang bertentangan dengan interaksi tatap muka. Nah, semua teknologi baru implikasinya berdampak positif dan negatif. Pada skala global, kompleksitas teknis dan variabel budaya terus memainkan peran utama. Meskipun nirkabel lambat landas karena berbagai alasan, pada akhirnya akan tetap menjadi kemungkinan pada kecepatan yang lebih bertahap daripada e-commerce. Tren global akan memberikan indikator bagi perusahaan untuk mencari kapan dan bagaimana cara membuat strategi nirkabel mereka untuk probabilitas jangka panjang. Nah, mungkin sekianlah penjelasan dari saya. Jika terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.